Halo anak-anak, apakah kalian pernah mendengar tentang cerita rakyat? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang apa sih cerita rakyat itu. Nah, jadi pada bagian ini akan dijelaskan apa sih cerita rakyat itu. Jadi, cerita rakyat adalah kisah tradisional yang berasal dari suatu bangsa atau daerah, diwariskan turun-temurun secara lisan dari mulut ke mulut maupun tulisan, bersifat anonim atau tidak diketahui penciptanya, dan mengandung nilai moral, adat istiadat, atau kepercayaan yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat penduduknya. Seringkali digunakan sebagai media hiburan dan pendidikan budi pekerti seperti dongeng, legenda, dan mite. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan membahas apa lagi ya? Nah, adapun ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama yaitu cerita rakyat yang bersifat imajinatif dan fiktif. Jadi, ceritanya bergantung dari sang pencerita atau pengarang. Yang kedua yaitu penyebarannya melalui lisan ke lisan sehingga disebut sebagai sastra lisan. Yang ketiga yaitu tidak diketahui siapa pengarangnya atau anonim. Yang keempat yaitu tema cerita rakyat biasanya berupa kesakitan seseorang dan melawan kejahatan. Selain itu, temanya juga bersifat kerajaan. Yang kelima yaitu biasanya cerita rakyat menggunakan bahasa lama. Beberapa kosakata mungkin terdengar tidak familiar di telinga loh. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Secara garis besar, cerita rakyat adalah cerita yang mempunyai unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur tersebut tertaut serta membangun kisah di dalamnya loh, sama kayak cerpen dan novel. Nah, di sini kita akan membahas unsur intrinsik cerita rakyat. Yang pertama, ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau karakter yang menjadi pelaku cerita, seperti tokoh utama atau tokoh pendukung. Penokohan menggambarkan sifat, watak, dan pelaku tokoh melalui cara seperti dialog, pikiran, atau tindakan, sehingga pembaca memahami kepribadian mereka. Latar mencakup waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa cerita, seperti pagi hari di desa atau suasana tegang di kota besar. Unsur ini membantu membangun imajinasi pembaca dan konteks cerita. Selanjutnya, ada yang ketiga yaitu alur. Alur adalah urutan peristiwa cerita, biasanya maju atau orientasi, puncak, dan resolusi, atau campuran maju mundur. Ia membuat cerita mengalir logis dan menarik hingga akhir. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara narator menceritakan kisah seperti orang pertama atau saya, orang ketiga mana tahu, atau semua tahu, atau orang ketiga terbatas,
atau satu tokoh saja, ini mempengaruhi perspektif pembaca terhadap cerita. Selanjutnya yaitu pesan atau amanat. Pesan atau amanat adalah moral atau pelajaran atau ide utama yang ingin disampaikan penulis, seperti pentingnya celana menyerah. Ia tersirat melalui peristiwa dan tokoh, tidak dinyatakan langsung. Nah, adapun jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama yaitu fabel. Fabel merupakan cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang dan binatang tersebut dapat berperilaku layaknya manusia. Contohnya adalah kancil yang cerdik dan cerita serigala yang licik. Selanjutnya yaitu legenda. Legenda merupakan sebuah cerita yang membuat mengenai asal-usul terjadinya suatu tempat, seperti sebuah cerita asal-usul Banyuwangi, asal-usul Danau Toba, dan terbentuknya Tangkuban Perahu. Selanjutnya yaitu adapun mite. Mite merupakan cerita yang memuat mengenai dewa-dewi atau cerita sifatnya sakral dan penuh mistis. Contoh cerita rakyat ini seperti Nyai Roro Kidul, Sri Dewi Sri, dan Hakikat Sang Boma. Selanjutnya yaitu ada sage. Sage merupakan sebuah cerita yang isinya mempunyai kandungan unsur sebuah sejarah, misalnya Damar Wulan, Ciung Wanara, dan Raja Jonggrang. Timun Mas. Di sebuah desa bernama Randu Alas, tinggallah seorang perempuan tua bernama Mbo Sirni. Ia tinggal seorang diri dan setiap hari merindukan kehadiran seorang anak. Suatu pagi, ketika ia sedang bekerja di ladang, tiba-tiba angin bertiup kencang dan tanah bergetar. Contoh dari cerita rakyat. Selamat menyaksikan. Mbok Sirni menanam biji itu dengan hati-hati. Beberapa hari kemudian, tumbuhlah mentimun raksasa. Ketika buah itu matang, ia membelahnya dan kemudian muncullah bayi perempuan. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang baik hati, rajin, dan sangat cantik. Namun, semakin besar, semakin takutlah Mbok Sirni karena janji pada buto ijo. Mbok Sirni membawa Timun Mas pergi ke gunung untuk menemui petapa bijak. Tumbuhlah hutan mentimun berduri yang melilit kaki buto ijo.
Mereka pun hidup bahagia tanpa ancaman raksasa lagi.